Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem hukum. Sudah waktunya saya untuk mengisi di kelas pengenal ilmu hukum ini materi terkait dengan sistem hukum. Untuk diri materi ini saya sebenarnya ada 4 topik. Jadi ada sistem hukum, klasifikasi hukum, sumber hukum, dan juga nanti ada PPL nih, terakhir saya. Cuma hari ini saya akan menjelaskan khusus mengenai apa itu sistem hukum. Untuk bahan bacaannya, kalian bisa menggunakan buku apa saja yang berkaitan dengan apa itu sistem hukum. Di bukunya Prof. Peter Mahmud sendiri itu juga mengatur terkait dengan apa itu sistem hukum. Termasuk juga kalian juga bisa mengakses di dalam modul pengantar ilmu hukum yang sudah ada di dalam aula UNER ACID terkait dengan hal ini. Nah, ini juga bisa kalian gunakan. Ini merupakan bukunya dari Prof. Mahmud Marzuki pada saat beliau berusia 70 tahun. Jadi kumpulan tulisan yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari apa itu sistem hukum, klasifikasi hukum, dan juga sumber hukum. Nah, apa itu sistem hukum? Atau kita bicara mengenai sistem dulu, ya. Jadi sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema. Di bukunya Subekti menyebutkan bahwa sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Pendapat yang hampir serupa disampaikan oleh Kenneth dan juga Berin, ya. Jadi intinya adalah sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Atau kalau saya mau ibaratkan, eh, kalau bicara mengenai sistem, nah, ibaratnya ini adalah merupakan sebuah sistem. Sistem terbentuk suatu pola tertentu. Jadi bentuknya yang namanya pola ya bebas. Cuma saya ibaratkan dengan segitiga. Ini merupakan suatu sistem. Di dalam sebuah sistem itu terdapat unsur-unsur atau bagian-bagian yang hitam ini saya kasih sistemnya. Ada bagian-bagian dan atau disebut sebagai subsistem. Di dalam bagian-bagian ini adalah subsistem. Nah, terkadang di dalam sebuah sistem itu terjadi apa ya, overlapping atau tumpang tindih. Nah, nah, yang dimaksud overlapping ini nih. Jadi dia berada di luar sistem atau bisa jadi dia terjadi tumpang tindih di dalam. Saya ibaratkan di warna hijau, ya. Ada tumpang tindih, termasuk di situ ada kekosongan. Nah, sebagai suatu sistem yang baik, maka seyogyanya jika terjadi kekosongan, maka sistem itu sendiri yang akan menyelesaikan sehingga tidak terjadi berlarut-larut gitu, ya. Misalnya ada kekosongan hukum, karena jika terjadi kekosongan hukum kan akan menyebabkan keadaan yang namanya chaos. Maka di sini sistem yang baik itu sistem itu sendiri yang akan menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut, ya. Nah, termasuk juga di sini dalam hal tumpang tindih aturan, ya. Jika terjadi tumpang tindih aturan, katakanlah ini saya bicara mengenai hukum gitu, ya. Karena hukum merupakan bagian atau merupakan sistem, ya. Bagian dari sistem, ya. Jika terjadi tumpang tindih aturan atau terjadi benturan antara aturan yang satu dengan yang lain, misalnya, maka kalian bisa menggunakan yang namanya atas preferensi.
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Asas preferensi ini terbagi menjadi 3 ya. Oh, terbagi menjadi 2 deh. Nanti saya akan jelaskan ini di materi terkait dengan sumber hukum, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sebenarnya. Preferensi ini ada 2, ada yang hubungannya adalah vertikal, ada yang hubungannya horizontal. Kalau vertikal, berarti kan gini ya, itu menyelesaikan atau bentuknya dari asas preferensi adalah superior lex superior. Sedangkan horizontal ini terbagi menjadi 2, spesialis, spesialis ya, juga lex posterior. Jadi hubungan horizontal. Ini merupakan salah satu metode penyelesaian andai kata di dalam suatu sistem jadi tumpang tindih aturan, gitu ya. Nah, macam dari sebuah sistem itu ada 2. Yang pertama adalah sistem konkret, dan yang kedua adalah sistem abstrak. Apa perbedaan antara keduanya? Saya mengambil pendapatnya dari bukunya Subekti yang menyebutkan bahwa sistem konkret itu sistem yang dapat dilihat atau diraba. Contohnya adalah molekul atau organisme yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kalau kembali ke gambar ini ya, sebenarnya pendapat tersebut nyambung gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Subekti. Kemudian ada sistem yang bersifat abstrak, atau kalau di bukunya Subekti menyebutnya sebagai sistem konseptual. Apa itu sistem konseptual atau sistem abstrak? Jadi sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkret, yang tidak menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. Nah, sistem hukum atau hukum itu masuk dalam sistem yang bersifat konseptual atau abstrak, karena terkadang ada tatanan-tatanan yang merupakan kesatuan yang utuh itu yang bagiannya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, hukum yang merupakan sebuah sistem itu terjadi interaksi ya antara suatu subsistem yang satu dengan yang lain. Jadi di dalam sebuah subsistem ini tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu pastinya. Jadi ada sebuah sistem pasti ada tujuan tertentu yang akan dicapai. Nah, untuk lebih nyatanya apa yang ada di dalam sub-subsistem ini tadi itu bisa berupa unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, hukum, pengertian-pengertian hukum, itu masuk dalam sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem itu sendiri. Nah, tujuan apa yang hendak dicapai oleh sebuah sistem hukum itu sendiri? Sebenarnya kalian sudah mempelajari materi ini sebelum UTS gitu ya. Kalau bicara mengenai tujuan hukum, setidaknya itu ada 2, ya, tujuan keadilan atau kepastian. Tapi saya tidak bicara mengenai kontradiksi antara kapan itu diberlakukan keadilan, kapan itu kepastian, yaitu karena sudah kalian dapatkan di topik khusus mengenai tujuan dari hukum. Bahkan ada yang menyebutkan tujuan dari hukum itu untuk kemanfaatan, ada yang menyebut seperti itu. Kalau saya mengutip pendapatnya dari Prof. Peter Mahmud Marzuki, beliau menyampaikan bahwa tujuan dari hukum itu adalah damai sejahtera, ya. Ya, beliau-beliau ini punya pendapat sendiri terkait dengan hal tersebut, tapi saya tidak akan membahas lebih khusus terkait apa tujuan dari hukum itu sendiri, karena saya fokus kepada apa yang hukum sebagai bagian dari sistem hukum, ya. Nah, selain ada pembedaan antara sistem konkret dan juga sistem abstrak, ada pembedaan lagi mengenai sistem tertutup dan sistem terbuka. Jadi, kalau sistem yang tertutup, itu dia, misalnya ini sistemnya, dia tidak dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada di luar sistem. Jadi terbatas pada apa yang ada di dalam sistem itu sendiri, kalau sistemnya tertutup. Sedangkan kalau sistem yang terbuka, unsur-unsur yang ada di luar sistem itu membangun sebuah sistem itu sendiri, bahkan sistem itu juga dapat mempengaruhi unsur-unsur yang ada di luar sistem. Jadi misalnya katakanlah kita sudah bicara mengenai sistem hukum,
Unsur-unsur apa saja yang ada di luar sistem? Ya, misalnya, di sini ada sosial, ada ekonomi, kemudian ada unsur agama, ada unsur politik, ada unsur daya, dan seterusnya. Jadi unsur-unsur ini mempengaruhi sebuah sistem dan sistem itu juga bertimbal balik untuk eh, mengatur terkait unsur-unsur yang di luar sistem. Misalnya apa? Katakanlah saya bicara mengenai sistem hukum yang dipengaruhi oleh unsur agama. Mungkin kalian sudah familiar dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah diubah di tahun 2019 terkait perkawinan. Ya. Banyak sekali kalau kalian baca di dalam Undang-Undang 1 Tahun 74 itu unsur-unsur yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang dikaitkan dengan unsur agama. Ya, jadi bahkan banyak sekali ketentuan-ketentuan itu yang isinya berkaitan dengan agama. Misalnya kita bicara mengenai ekonomi. Bisa masuk di sini, ada undang-undang, misalnya undang-undang perbankan. Ekonomi kalau lebih khusus kan bicara juga mengenai bisnis. Di sini juga masuk dalam undang-undang perseroan terbatas, yang masuk di sini. Kemudian sistem hukum dipengaruhi oleh unsur sosial, gitu ya, sosial. Ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan unsur sosial, misalnya katakanlah, kayaknya namanya undang-undang terkait apa sih? Kayak LSM itu saya lupa namanya. Eh, saya lupa namanya. Yang terkait sosial itu yang perkumpulan sosial antara warga, bukan semacam LSM tapi undang-undangnya namanya bukan LSM. Saya lupa. Kemudian yang lain-lain juga termasuk yang bicara mengenai politik, budaya, dan seterusnya. Jadi sistem hukum itu merupakan sistem yang bersifat terbuka, bukan yang bersifat tertutup. Karena sistem hukum itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Nah, misalnya apa? Eh, Contoh lainnya gitu ya, misalnya kaitannya dengan hukum perdata, gitu ya. Peraturan-peraturan hukum itu sifatnya terbuka untuk penafsiran yang berbeda-beda. Ya, jadi hukum itu dengan adanya penafsiran itu bersifat dinamis, tidak stagnan gitu ya. Sehingga dari tahun ke tahun walaupun ketentuannya sama itu selalu terjadi perkembangan-perkembangan hukum tertentu ya. Misalnya hukum perjanjian. Jadi mungkin kalian sudah sedikit mendapat materi terkait dengan hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap orang itu bebas untuk membuat jenis perjanjian apapun di luar yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi ini merupakan asas kebebasan berkontrak bagaimana disebutkan di dalam pasal 1338. Namun demikian, jadi ada pembatasan juga. Kebebasan untuk berkontrak atau freedom of contract ini di dalam ketentuan pasal 1337 itu dilakukan pembatasan. Yang mana walaupun seseorang itu berwenang untuk membuat perjanjian, dia tidak boleh satu melanggar hukum, yang kedua tidak boleh melanggar kesusilaan, dan yang ketiga itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan ini melekat, gitu ya. Jadi eh, tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi ada pembatasan di sini. Walaupun nama asasnya adalah freedom of contract. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, mungkin ya bicara mengenai perjanjian, kalian jangan apa yang namanya berpikiran bahwa perjanjian itu bentuknya harus tertulis gitu ya. Perjanjian ini bebas ya, mau tertulis mau tidak tertulis itu sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 1320 BW terkait syarat syahnya sebuah perjanjian itu masuk dalam kategori uh, freedom of contract ya. Jadi walaupun tidak, jadi kalian datang misalnya ke Indomaret gitu ya atau Alfamart misalnya mau beli susu Cimori misalnya, ya itu kan termasuk perjanjian walaupun tidak ada hitam di atas putih di dalamnya gitu ya, itu masuk dalam kategori perjanjian. Cuma tinggal ditelaah aja misalnya gini ya, jadi misalnya kalian gitu ya datang ke toko, objeknya apa, ini kan kalian sudah belajar mengenai hubungan hukum objek hukum ya,
X dan toko, ya tokonya diwakili oleh misalnya pegawainya ya. Ini merupakan subjek hukum. Subjek hukum. Mereka melakukan perbuatan hukum. Jadi ada hubungan hukum di sini. Hubungan hukumnya apa? Jual beli. Nah, jual beli di sini karena kalian datang ke toko, misalnya tadi saya contohkan ke Indomaret, Alfamart, atau misalnya mau ke Superindo, gitu ya. Apakah si pegawainya harus bikin perjanjian dulu secara tertulis? Tidak, gitu ya. Jadi perjanjian ini itu boleh dibuat secara lisan dan itu juga dilindungi oleh ketentuan undang-undang atau diakui oleh ketentuan undang-undang. Tinggal kalian telaah di pasal 1320. Empat syarat atau kalau mau dikelompokkan ada dua ya. Satu syarat subjektif, yang kedua syarat objektif. Syarat subjektif dibagi menjadi dua, sepakat dan cakap. Sedangkan syarat objektif dibagi menjadi dua, objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan. Dan kausa yang halal ya, jadi kalian ganti istilah tersebut, gunakan istilah kausa yang diperbolehkan. Jadi ada objeknya dan kausa yang diperbolehkan. Apa perbedaan antara kedua ini, syarat subjektif dan syarat objektif? Kalau syarat subjektifnya dilanggar, maka ini dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif yang dilanggar, maka dapat menyebabkan perjanjian itu batal demi hukum. Beda ya, beda konsep batal demi hukum dengan dapat dibatalkan. Jadi kalau batal demi hukum, sejak pertama kali dibuat perjanjian itu sudah dianggap tidak pernah ada, ya, karena unsur objektif yang dilanggar. Nah, kita kembali ke contoh yang ini. Jadi subjek hukumnya berupa manusia ya. Jadi kalian lihat kita analisis di dalam subjeknya dulu, syarat subjeknya. Sepakat, kalian sepakat gitu ya, walaupun tidak dinyatakan saya sepakat mau membeli Cimori misalnya. Itu akseptasi itu tidak harus dinyatakan gitu ya, tapi diam-diam pun itu juga dapat disebut sebagai akseptasi. Kalian ambil Cimorinya bawa ke kasir, dibayar, nggak ngomong sama sekali, itu termasuk akseptasi, ya, sepakat. Oke, terpenuhi. Cakap ini kalian lihat ke unsur kedewasaan ya, jangan lupa di dalam hukum itu dewasa adalah 18 tahun. Saya tidak membahas mengenai ini, kalian bisa lihat di video saya yang bicara mengenai konsep hukum. Dan juga bisa dilihat dia sudah kawin sebelum usia 18 tahun dan dia tidak berada di bawah pengampuan, maka dia masuk dalam kategori cakap. Kemudian ada objek tertentu, objeknya apa? Tadi susu Cimori. Ya. Cimori objeknya. Kausa yang diperbolehkan. Nah, ini kalian lihat di dalam yang tadi. Apakah dia melanggar hukum, melanggar kesusilaan, atau ketertiban umum. Apakah ada ketentuan di peraturan perundang-undangan seseorang dilarang untuk membeli susu Cimori? Tidak ada ya, jadi boleh beli susu Cimori. Yang kedua adalah apakah jika kalian membeli susu Cimori itu akan melanggar kesusilaan? Tidak juga. Apakah melanggar ketertiban umum? Tidak juga. Sehingga perjanjian yang dibuat antara kalian dengan toko, ya pegawainya toko tadi, itu sudah sah. Jadi ini dilindungi oleh hukum. Dan ini juga berlaku ya, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat bagaikan undang-undang. Ini juga merupakan asas di dalam hukum perjanjian yang disebut sebagai asas pacta sunt servanda. Perjanjian itu mengikat bagaikan undang-undang. Jadi undang-undang ini sifatnya kan mengikat. Ini perjanjian dibuat sepanjang dia memenuhi unsur 1320 dan tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka dia berlaku bagaikan undang-undang. Ya, ini sifatnya terbuka. Tapi ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum perdata itu yang sifatnya tertutup. Nah, misalnya apa? Jadi sifat tertutup itu pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk melakukan pembentukan hukum.
Jadi kalau semisal di dalam hukum perdata, tidak semua bagian-bagiannya itu bersifat eh, terbuka. Ada ketentuan-ketentuan yang bersifat tertutup. Jadi di dalam hukum BW itu kan ada 4 buku ya, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Kebanyakan ketentuan-ketentuan yang bersifat tertutup itu adalah ketentuan yang ada dalam buku 1 dan buku 2. Itu bersifat tertutup ya. Tidak bisa diinterpretasikan atau dikembangkan ya. Tapi kalau buku 3 itu kebanyakan sifatnya lebih bersifat terbuka gitu ya. Terkait contoh-contoh yang lebih konkret lagi akan saya bahas nanti di dalam pembahasan mengenai klasifikasi hukum. Karena klasifikasi hukum ini masih berkaitan dengan sistem hukum yang banyak contohnya gitu ya, untuk memudahkan kalian dalam mempelajari apa itu sistem hukum dan juga klasifikasi hukum. Saya kembali ke slide saja. Nah, ini ada buku dari Lauren M. Friedman yang menyebutkan komponen dari sistem hukum itu terbagi menjadi 3, yaitu substansi, struktur, dan juga budaya. Saya tidak membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini karena ini masih pro kontra ya, apakah bisa digunakan atau tidak. Tapi setidaknya kalian dapat mempelajari lebih banyak mengenai komponen dari sistem hukum dari bukunya Lauren M. Friedman, bahwa untuk membentuk suatu sistem hukum itu setidaknya terdiri dari 3 unsur, yaitu struktur, substansi, dan juga budaya hukum. Ya. Nah, kemudian, nah ini kita langsung masuk ke dalam sistem hukum karena tadi sudah saya nyatakan bahwa hukum itu merupakan sebuah sistem, gitu ya. Kalau kalian pelajari sistem hukum di dunia itu ada beberapa macam, gitu ya. Yang kalau mungkin kalian pemahaman sederhana karena masih semester awal, gitu ya. Sistem hukum yang dikenalkan mungkin ada 2, ya, civil law system dan juga common law system. Civil law disebut juga hukum Eropa kontinental, common law disebut sebagai hukum Anglo-Saxon. Mungkin itu yang kalian paham, tapi di luar itu masih banyak sebenarnya sistem hukum dunia, gitu ya. Ada sosialis law system, kemudian hukum adat, hukum Islam itu juga merupakan sebuah sistem, termasuk hukum kanonik ya, atau peraturan gereja. Ini merupakan sebuah sistem hukum yang berlaku di Vatikan pasti ya. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara civil law dan common law? Ya, karena saya nanti akan bertanya gitu ya, sebenarnya Indonesia ini menggunakan sistem hukum apa gitu ya. Kalau kalian lihat di dalam bukunya Prof. Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, coba lihat di sekitar halaman 240-an gitu ya, itu kalau nggak bergeser halamannya. Misalnya ada edisi revisi yang menyesuaikan saja gitu ya. Ada pembedaan karakteristik civil law dan juga common law. Saya bacakan saja di sini. Eh, karakteristik civil law yang pertama adalah adanya kodifikasi. Jadi kodifikasi itu semacam pembukuan peraturan-peraturan sejenis di dalam suatu. Kalau mau dicontohkan misalnya seperti KUHD, DW, dan juga KUHP ya, itu peraturan sejenis yang dibubuhkan menjadi satu ya. Kalau di luar itu apakah mungkin gini ya, kalau saya sedikit menyimpang mungkin ya, bicara mengenai undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, apakah itu dapat disebut sebagai kodifikasi atau tidak? Kalau saya berpendapat kurang kurang masuk dalam kategori kodifikasi karena di situ isinya tidak hanya bicara mengenai peraturan sejenis, tapi ada peraturan-peraturan lain yang sebenarnya tidak berkaitan tapi dijadikan satu ya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain ya monggo silakan, karena hukum itu sifatnya terbuka ya, tergantung argumentasi kalian menyatakan itu merupakan kodifikasi atau tidak gitu ya. Kemudian karakteristik yang kedua dari civil law adalah hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Jadi di sini memang di dalam civil law itu tidak terikat dengan asas presiden gitu ya. Jadi jika ada putusan hakim ya, ini juga kalau kita lihat sebenarnya kelemahan dari sistem hukum yang bernama civil law ini. Kalau presiden, saya langsung ke common law saja ya. Presiden itu semisal ada kasus yang serupa, misalnya gini,
Di awal tahun 2020 misalnya ada kasus nenek mencuri apa ya, semangka misalnya gitu ya di kota X. Nah, ini saya bicara common law ya, di kota X. Kemudian hakim memutus nenek ini bersalah bla 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 sampai selesai lah final decision-nya gitu ya. Kemudian di tahun 2021 ada kasus yang mirip gitu ya, kakek-kakek di kota Y ya, beda kota tapi kasusnya sama. Dia mencuri misalnya karena dia nggak punya uang, dia untuk bertahan hidup dia ngambil semangka, tapi dia objeknya bukan semangka. Misalnya objeknya adalah pisang, misalnya, ya. Nah, kan sebenarnya kan mirip ya. Nah, kasus yang serupa di dalam sistem hukum common law lebih kurang ya seperti itu. Itu harus diterapkan yang sama. Jadi hakim tidak boleh membuat interpretasi lain atau pertimbangan lain dalam memutus kasus yang serupa. Sehingga mereka di common law itu menganut asas atau doktrin yang namanya stare decisis gitu ya. Sehingga di common law itu jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang utama. Bukan, tapi gini ya, bukan berarti di common law tidak ada peraturan perundang-undangan, ada gitu ya. Tapi jika ada dia hakim memutus suatu kasus, maka kasus yang sudah diputus itu yang dijadikan sumber hukum utama ya. Utama berarti bukan satu-satunya. Kita kembali ke civil law. Kalau civil law itu karena tidak menganut asas preseden, maka undang-undang itu menjadi sumber hukum utama. Nah, cuma masalahnya, oh enggak, sorry. Saya nanti jelaskan yang hukum Indonesia ya. Jadi kalau semisal ada kasus, maka sumber hukum utamanya adalah peraturan undang-undang itu sendiri. Gitu ya. Kemudian ciri yang terakhir menurut Prof. Peter adalah sistem peradilan bersifat inquisitorial. Ya, nah, sedangkan karakteristik common law itu tadi sudah saya sebutkan ya. Yang pertama itu jurisprudensi dipandang sebagai sumber yang utama, yang kedua dianutnya doktrin stare decisis, yang ketiga adalah ada adversary system dalam proses peradilan. Eh, untuk yang ini, yang saya sebutkan di atas ini, ya, jadi kenapa mereka disebut sebagai sistem, gitu ya? Karena mereka juga sama ya, dia terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang mana subsistem itu terbagi lagi menjadi sub-subsistem yang berkaitan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu tujuan tertentu. Dan sistem hukum ini berlaku di negara yang berbeda-beda, gitu ya. Mungkin dalam pikiran kalian hingga saat ini mungkin ya, saya juga masih berandai-andai ini sebenarnya. Indonesia menganut civil law, gitu ya, mungkin loh ya. Tapi nanti coba kita lihat aja. Nah, di bukunya Eric L. Richard ya itu menyebutkan setidaknya ada 6 civil law, eh, 6 sistem hukum ya, civil law, common law, Islamic, sosialis, sub-Saharan Afrikan, dan juga Far East gitu ya. Terkait dengan hal ini kalian bisa lihat di dalam bukunya beliau atau bisa kalian lihat di dalam bukunya Rahmati Usman, judulnya perkembangan hukum perdata apa gitu ya, itu bisa kalian lihat terkait dengan pembedaan apa ini namanya civil law, common law, Islamic, sosialis, subsaharan dan juga Far East gitu ya. Tapi intinya sama gitu ya, kalau civil law itu hukum yang didasarkan pada kode sivilnya yang terkodifikasi, common law itu berdasarkan custom ya atau kebiasaan berdasarkan presiden atau judgment law, mungkin kalian dengar istilah judgment law itu paham gitu ya. Islamic law itu berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian sosialis law itu biasanya sistem yang dilakukan di negara-negara sosialis. Kemudian sub-Saharan itu dipraktekkan di mana ini Afrika, daerah Gurun Sahara itu menggunakan sub-Saharan, dan juga Far East ini merupakan hukum yang lebih kompleks gitu ya, perpaduan antara civil law, common law, dan juga hukum Islam di sini yang berbasis fundamental masyarakat. Tapi lebih lanjut kalau kalian tertarik silakan kalian akses sendiri sistem-sistem hukum ini. Nah, tadi juga saya sampaikan di awal bahwa ada peraturan gereja, gitu ya, peraturan gereja. Saya nyari-nyari dulu kok di mana ya, pengen tahu sih sebenarnya kenapa kok peraturan gereja yang diberlakukan di Vatikan itu masuk dalam kategori
sistem hukum gitu ya lah. Saya baru nemu itu di bukunya Dalio tahun 2001 ya. Tapi baru ketemunya ya sekitar 2017-an seingat saya ya waktu itu. Saya nyari kenapa kok disebut sistem hukum gitu ya. Di bukunya Dalio ini menyebut ada 7, tapi di dalam 7 ini, kenapa dia disebut sistem ya? Jadi kitab hukum kanonik itu terbagi menjadi 7 buku. Jadi buku 1 tentang norma-norma hukum, eh, buku 2 umat Allah, yang ketiga tugas gereja mengajar, yang buku keempat tugas gereja mengkuduskan, dan seterusnya. Nah, saya tidak bisa memasukkan semua, tapi di bukunya beliau itu menyebutkan lagi. Ini kan berarti buku 1 ini adalah subsistem ya. Nah, di buku 1 itu dibagi lagi menjadi bab-bab. Bab 1, bab 2, dan seterusnya. Bab ini disebut sebagai sub-subsistem. Bab lagi nanti dibagi menjadi pasal, ayat, dan seterusnya, sehingga dia membentuk suatu sistem hukum. Cuma tidak dijelaskan lebih lanjut kenapa hukum kanonik ini disebut sebagai sistem hukum. Cuma kalau kalian lihat tadi saya yang jelaskan bahwa ciri-ciri dari sistem hukum seperti itu, ya berarti ini juga masuk dalam kategori sistem hukum. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita bicara mengenai sistem hukum nasional atau sistem hukum yang ada di Indonesia, sebenarnya mungkin kalian masih berpendapat hingga saat ini ya, eh, sistem hukum di Indonesia adalah civil law. Tapi kembali lihat praktek di masyarakat ini saya tidak mengarahkan, cuma ini saya pendapat saya pribadi ya. Sistem hukum di Indonesia itu karena mungkin kalian sudah dapat materi ya bahwa kita berawal dari hukum Barat gitu. Karena kenapa? Karena kita dijajah oleh Belanda, kemudian hukum Belanda itu diterapkan di Indonesia, waktu itu namanya Hindia Belanda, sehingga kita menggunakan ketentuan-ketentuan hukum Belanda. Yang mana kalau kalian ingat, Belanda itu dulu dijajah oleh Prancis. Jadi kode sivilnya Prancis diterapkan di Belanda, Belanda menerapkan di Indonesia. Jadi pada umumnya sebuah negara yang menjajah negara lain itu menerapkan hukum yang dia bawa ke negara jajahannya. Sama seperti misalnya Inggris gitu ya. Inggris menjajah Malaysia. Dia otomatis karena dia menganut Inggris itu menganut common law, di Malaysia itu menggunakan sistem common law. Kalau di Indonesia, Belanda itu civil law, Prancisnya civil law, ya kita ngikut civil law gitu ya. Jadi orang-orangnya lebih fasih berbahasa Belanda dibandingkan bahasa Inggris. Tapi kalau orang di Malaysia itu lebih fasih berbahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Belanda. Ya tergantung dari siapa yang menjajah. Itu kalau dari sisi sejarahnya. Sehingga hukum Barat itu diberlakukan Indonesia. Cuma perlu diingat ya, pada saat Indonesia merdeka itu ada asas konkordansi. Tidak semua hukum Barat itu diberlakukan di Indonesia. Jika dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi, maka itu dieliminir atau disanir atau difilter ya. Kemudian kalau kalian ingat juga bahwa Indonesia ini dipengaruhi oleh hukum Islam. Hukum Islam itu diberlakukan di Indonesia mengingat waktu itu banyak sekali saudagar-saudagar asing yang datang ke Indonesia untuk berdagang ya, berdagang dan juga kawin dan juga melakukan kegiatan lain di Indonesia gitu ya, berinvestasi termasuk di situ, sehingga hukum Islam itu juga banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Bahkan prakteknya bahwa hukum Islam yang ada di Indonesia, sistem hukum yang ada di Indonesia itu banyak sekali dipengaruhi hukum Islam. Saya kasih contoh tadi adalah undang-undang perkawinan. Jadi kalau kalian baca secara tidak langsung lebih banyak bicara mengenai hukum Islam. Walaupun demikian, itu juga ada pengakuan terkait hukum Islam itu dalam Undang-Undang Peradilan Agama, kemudian terkait juga dengan sistem-sistem hukum perkawinan, hukum warisnya, hukum wakafnya, hukum zakatnya, itu juga diakui dalam peraturan-peraturan walaupun di bawah undang-undang. Jadi itu merupakan bentuk pengakuan terhadap hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sistem hukum adat. Jadi hukum adat itu juga terbagi menjadi beberapa sistem, subsistem ya. Itu ada hukum tanah, hukum perkawinan, dan seterusnya. Dia membagi hukum adat itu dalam beberapa bagian. Jadi walaupun kalian belum dapat materi mengenai hukum adat ya karena ada mata kuliah tersendiri, termasuk hukum Islam juga ada mata kuliah tersendiri, tapi setidaknya kalian punya gambaran bahwa hukum Islam itu terbagi menjadi kegiatan ibadah, kegiatan muamalah gitu ya, nanti dibagi lagi dalam subsistem, itu merupakan bentuk dari sistem hukum. Nah,
hukum adat itu juga berlaku di Indonesia. Kalau kalian ingat kembali ke dalam segitiganya siapa ini? Membagi golongan penduduk Indonesia itu menjadi tiga waktu itu di pasal 131 dan 163 IS, bahwa pada waktu itu Hindia Belanda terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama golongan Eropa, yang kedua golongan Timur Asing. Timur Asing dibagi lagi menjadi dua, Timur Asing Tionghoa, Timur Asing non Tionghoa, dan juga Bumi Putra. Nah, Bumi Putra itu kebanyakan menggunakan hukum adat dalam kesehariannya, gitu ya. Hingga saat ini pun hukum adat itu berlaku di Indonesia. Yang paling kelihatan deh, misalnya di Bali. Di Bali itu hukum adat masih berlaku. Kemudian di daerah Kalimantan, hukum adat berlaku. Sulawesi, Papua, kemudian di daerah Batak sana, itu eh, apa namanya hukum adat itu masih berlaku. Ya, kalau di Jawa mungkin yang kelihatan di daerah Jogja, kalau di Jawa Timur mungkin yang paling kelihatan di daerah Banyuwangi misalnya. Ya, jadi masih ada hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kalau kalian kembali ke dalam civil law itu bentuknya cirinya itu adalah ketentuan-ketentuannya bersifat tertulis, hukum adat bentuknya tidak tertulis kebanyakan. Walaupun ada ketentuan-ketentuan hukum adat yang bersifat tertulis, misalnya di Bali, itu ada namanya adalah awik-awik. Awik-awik, desa Pakraman itu bentuknya tertulis. Ya, tapi kebanyakan hukum adat itu bentuknya tidak tertulis. Apakah dengan demikian Indonesia itu masih menganut civil law? Itu pertanyaannya gitu yang kalian harus jawab gitu ya. Nah, sedikit lagi mungkin saya menyampaikan pendapatnya dari Muksin di bukunya Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, ya, bahwa apa sih perbedaan sistem hukum Barat, sistem hukum adat sama sistem hukum Islam. Jadi sistem hukum Barat itu merupakan warisan penjajahan kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik. Jadi nanti kalian kalau belajar khususnya hukum perdata nanti di semester selanjutnya itu banyak sekali ketentuan-ketentuan yang memang bersifat individual, gitu ya. Perkawinan itu dianggap ya cuma ikatan aja, tidak ada. Kalau kalian baca di penjelasan, bukan penjelasan, di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi lahir dan batin. Tapi kalau di hukum Barat coba kalian bandingkan nanti ya. Kemudian kalau sistem hukum adat sifatnya itu lebih bersifat komunal atau komun gitu ya. Jadi yang mana hukum adatnya merupakan cerminan kepribadian dari suatu bangsa dan penjemahan dari banyaknya jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, ya. Itu bicara mengenai hukum adat. Dan kalian bicara hukum adat jangan terpaku bahwa hukum adat itu cuma ada di Indonesia. Jadi ada banyak sekali hukum adat yang berlaku di luar itu. Dan juga yang terakhir adalah sistem hukum Islam itu sifatnya religius. Hukum Islam ini juga berlaku di Indonesia. Kalau kalian lihat ya sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan juga hadis, tapi juga ada ijma. Ijma itu semacam interpretasi ya yang dilakukan oleh ulama yang diberlakukan di Indonesia, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait obrolan hari ini. Selanjutnya saya akan bicara mengenai klasifikasi hukum. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.